surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Ada mengatakan kalau humazah itu dengan perbuatan, lumazah dengan ucapan. Ya, gitu. Makanya tadi lumazah dari kata apa? Lamazayal mizu lamzan wa malmazan fahuwa fa'ala yaf'ilu fa'lan wa fahuwa fa'ilun. Lamaza yalmizu lamzan wa fahuwa lamis. Ya, maka yang lamis itu kan mulutnya, ya. Oh, mulutnya lamis. Yo, berarti orang itu suka mencela. Pencela. Sudah masuk bahasa itu kebetulan apa memang ngambil ya? Apa ya? Oh, mulutnya lamis. Apa? Ngambil ya, memang ya. Tahu ya, memang ngambil. Jadi kalau humazah itu perbuatan mengejek tapi dengan perbuatan. Mengumpat. Kalau lumazah itu dengan ucapan. Itu orang yang tercela. Ya, di antara keburukan orang yang ngumpat dan mencela itu apa? Keburukannya apa? Kalau zalim jelas ya, dosa jelas gitu. Di antara keburukan yang lain yaitu nanti dia keburukan orang yang dicela itu akan kembali kepadanya. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Celaka bagi orang penjari pengumpat dan pencela. Siapa? Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Loh, berarti gimana? Berarti orang yang mencintai harta, mengumpulkan harta, saking cintanya kepada harta akan gitu ya, akan membuat orang itu gampang mencela orang lain, gitu ya, gitu. Jadi gitu. Kenapa? Karena saking cinta kepada harta akan menjadi orang mengumpat, artinya akan menganggap rendah orang yang secara ekonomi tidak lebih beruntung daripada dia, terus menghina-hina, mengejek-ejek, gitu ya. Atau dia akan marah luar biasa kalau hartanya itu dijarah, diambil, atau utang tidak nyaur, gitu ya. Gitu akan sangat membuat orang itu bisa bersikap seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi masalah mengumpulkan harta itu hukumnya apa dulu? Nabung harta. Nabung boleh enggak? Nah, ini mengumpulkan harta dihitung-hitung, tabungan saya sudah berapa. Itu kan seperti ini kan ya. Gimana? Apa? Tabungan itu boleh. Yang pertama niatnya untuk mengantisipasi kemungkinan yang buruk. Gitu ya. Misalnya kalau saya sakit atau apa, boleh ya. Nanti kalau terjadi apa, ada apa istilahnya, tak terduga, apa simpanan tak untuk sesuatu yang tak terduga. Itu yang dijadikan dalil ketika Nabi Yusuf menabung makanan untuk menghadapi pacel kelik 7 tahun ke depan. Tadi boleh, gitu. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya jelas, ya. Tujuannya jelas untuk apa? Untuk daftar haji, gitu ya. Untuk apa? Untuk apa misalnya? Beli rumah, ya misalnya kemudian masih ngontrak, gitu ya. Nabung jelas, tidak apa-apa. Kayaknya tidak boleh itu ditabung-tabung, padahal
dikumpul-kumpulkan, padahal apa-apa sudah ada. Dia bangga dengan hartanya yang banyak, untuk supaya saya bangga, supaya hidup saya senang, supaya ada sandaran saya, yaitu harta. Itu yang tidak boleh. Jama'a malau wa addada. Toma itu tidak pernah puas, ya, kurang terus. Dia mengira bahwa hartanya itu pasti akan mengekalkannya. Kalau saya kaya, hidup saya akan mulia, akan senang. Gitu. Hidup saya akan kekal. Itu akhirnya Tuhannya sudah bukan Allah tapi harta. Yang membuat orang begitu tuh kira-kira tambah senang apa tambah sumpek? Tambah sumpek. Kenapa? Karena kondisi harta itu kan tidak permanen, ya. Kadang naik, kadang turun, kadang begini, kadang begini. Akhirnya hatinya akan diombang-ambingkan sesuai keadaan harta itu yang tidak stabil. Ya, kalau pas dapat banyak senang, kalau sedikit susah, gitu ya. Gitu. Untung besar senang, kalau sedikit. Ada orang cerita, ya. Cerita itu malah tidak pernah senang, sumpek terus. Karena takut kalau harta dimiliki itu akan hilang. Akan terjadi apa menyangkut hartanya, karena kekhawatirannya terlalu berlebih-lebihan, ya. Dia mengira harta itu akan mengekalkannya, maka dibantah sekali-kali tidak, ya. Harta itu akan menjerumuskannya, harta itu akan membuat dia hidup dalam kesusahan, kesulitan. Nanti kalau mati mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang dia akan naik sampai ke dalam hati. Jadi nanti ketika naik ke dalam hati itu diriwayatkan terus membakar seluruh tubuhnya. Itu sakitnya seperti apa tidak bisa dibayangkan, tapi orangnya tidak bisa mati. Itu bagi siapa ini? Dan sesungguhnya dia ditutup. Jadi setelah mereka masuk ke neraka hutomah, ditutup, nerakanya ditutup, ya mungkin keselepaan apa gimana itu ya. Di tiang yang di situ ada tiang panjang, dia diikat di situ, terus dibakar, terus ditutup. Mungkin seperti sate gitu ya, ditutup. Itu naudzubillah min dzalik. Ini bagi siapa? Bagi pecinta-pecinta harta. Gitu. Penyembah-penyembah harta. Maka harta itu di dalam Islam sebagai apa? Harta di dalam sebagai sarana untuk ibadah. Jadi hidup itu untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, mencari kemuliaan akhirat. Tetapi untuk itu perlu modal, perlu biaya. Makanya dia cari uang, gitu ya. Cari uang untuk apa? Supaya jamaahnya tidak pernah ketinggalan, supaya kalau thalabul ilmi bisa istiqomah, supaya bisa melakukan kewajiban menyangkut amanat yang Allah titipkan, ya gitu. Niatnya cari harta untuk modal untuk ibadah, bukan untuk dicintai, gitu ya. Gitu. Hilang tidak apa-apa. Misalnya dia untuk ibadah perlu modal 100.000, dia punya 500.000, yang 400.000 hilang, ya tidak susah, kan tidak usah kan ya. Wong saya cari uang untuk modal ibadah. Yang penting tujuannya sudah tercapai, ya sudah, yang lain hilang tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu proses ibadah, gitu ya. Gitu. Yang susah itu kalau mengganggu proses ibadah tidak apa-apa. Gitu. Misalnya dia jamaah, misalnya jamaah. Lah kebetulan jauh naik kendaraan, terus tidak ada uang untuk beli bensin. Nah, itu boleh jadi gara-gara uang terus ibadahnya terganggu, itu boleh, susah. Paham ya? Tapi kalau ibadahnya lancar-lancar, hilang enggak apa-apa. Memang dia cari uang itu tujuannya untuk ibadah. Jadi uang itu bukan untuk dicintai, tapi untuk dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Al-humazah itu ternyata orang yang mengumpulkan harta. Berarti pecinta-pecinta harta itu punya kecenderungan orang itu tidak mampu menjaga mulutnya, gitu ya, untuk mencela dan menghinakan orang lain. Kalau pencinta akhirat gimana? Kalau pencinta akhirat, keburukan-keburukan dari orang di dunia itu dijadikan sarana mendapatkan tambahan pahala, meninggikan derajat di akhirat, sehingga tidak perlu harus membalas dengan ngumpat-ngumpat dan lain-lain, gitu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.